Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali menghadap kepada hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan syukur kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa lebih dari segala-galanya. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita untuk menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersyukur Tuhan miliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
berkuasa bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami. Hanya Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, keadaan, situasi yang ada di sekitar kami tidak berkuasa atas hidup kami. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang berkuasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu untuk menaikkan pujian kami, syukur kami di hadapan Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang besar dan layak untuk terima setiap puji-pujian kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Berikan sorak-sorai pada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia Raja di atas segala raja. Tiada yang sama seperti Dia. Allah kita luar biasa.
Kami percaya Engkaulah Raja di atas segala raja bagi kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap rencana-Mu, untuk setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa Surgawi, kehadiran-Mu lah yang membuat kehidupan kami menjadi berbeda. Kehadiran-Mu lah yang membuat hidup kami jadi bermakna. Dan terima kasih Bapa di surga, hadirat Tuhan senantiasa nyata di sepanjang perjalanan hidup kami sampai dengan detik ini. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Mari Bapa di surga, kiranya Roh Kudus akan berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Sementara kami membuka hati kami kepada Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu itu akan kembali menjamah, mengubahkan, bahkan mendewasakan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Damai sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, sebuah topik yang sebenarnya sangat umum sekali, yaitu mengenai doa. Ya, dan saya memberi judul firman Tuhan pagi ini, mengapa berdoa? Ya, mengapa berdoa? Kalau kita melihat Alkitab kita, maka kita akan dengan cepat sekali menemukan ada begitu banyak ayat yang memerintahkan kita, mengajak kita, mendorong kita untuk mencari wajahnya Tuhan, untuk mencari Dia, untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk mengajukan permohonan-permohonan kita kepada Dia. Itu tentu saja dengan cepat saja kita akan menemukan ayat-ayat seperti itu. Dan namun kita juga menemukan dalam kehidupan kita ada sebuah misteri yang sulit sekali untuk kita pahami. Ya. Di satu sisi Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Tidak ada yang bisa mengajari Dia, tidak ada yang bisa menasehati Dia, tidak ada yang bisa mengubah Dia, dan Dia akan menyatakan kuasanya kapan saja Dia menghendakinya. Tetapi di sisi yang lain Alkitab mengajarkan bahwa kita diminta untuk terus berdoa, terus memohon kepada Allah kita, supaya Allah bekerja melalui doa-doa kita itu. Nah, disitulah kita menemukan kadang-kadang yang mana ini yang benar, ya. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat paling tidak ada dua pandangan yang berseberangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Pandangan yang pertama, percaya betul bahwa doa itu sanggup mengubah Allah. Ya. Mereka akan mengatakan bahwa berdoa saja terus sampai hatinya Tuhan itu luluh, lalu Dia akan mengabulkan apa saja yang kita minta. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan Tuhan sesungguhnya tidak pernah berubah oleh doa-doa kita. Dia hanya mengubah kita. Contoh saudara ya, kalau kita misalnya minta kesembuhan dari Tuhan, lalu Tuhan gak kasih, lalu apa yang terjadi? Tuhan memberi kekuatan untuk kita untuk bisa melalui masa-masa yang sulit ketika kita menderita sebuah penyakit, saudara. Jadi yang diubahkan itu adalah hati, karakter kita. Tetapi doa sesungguhnya tidak pernah mengubah Allah karena Dia berdaulat dan Dia tidak berubah, saudara. Nah, barangkali kalau kita buka ruang untuk debat mungkin akan seru sekali, ya, akan seru sekali. Berdasarkan pengalaman masing-masing mungkin ada yang di kelompok satu, ada yang di kelompok dua, atau mungkin ada yang mengusulkan kalau begitu kita bikin eksperimentasi saja. Yang satu berdoa dengan keyakinan yang pertama, yang lain berdoa dengan keyakinan yang kedua. Nanti setelah 1 tahun lalu dievaluasi mana yang benar. Nah, tetapi saudara, dengan Allah kita tidak bisa bereksperimentasi. Dan Allah sudah mewahyukan kebenarannya dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal berdoa, saudara, di dalam firman Tuhan yang tertulis. Nah, itu sebabnya mari saya ajak kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan, lalu kemudian kita nanti akan menjawab ya posisi mana yang benar, ya, 1 atau 2.
Ya, mari saya ajak kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8 mulai. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat yang ke-11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, dari ayat-ayat ini saya mau sampaikan 3 kebenaran, dan saya membayangkan itu seperti tangga. Tangga itu ada dasarnya, lalu satu dibangun di atas yang lain. Nah, mari sama-sama kita mulai dengan dasarnya terlebih dahulu. Ya, ini kebenaran yang pertama, yaitu bahwasanya Allah yang kepadanya kita datang menyembah, memuji dan memanjatkan doa-doa kita, itu adalah Allah yang berdaulat. Ya. Nah, ini penting sekali, ini mendasar sekali. Kalau di sini kita sudah salah, maka saya yakin kehidupan doa kita juga pasti salah. Doa selalu diawali dengan sebuah pemahaman, pengenalan bahwa Allah yang kita tinggikan, Allah yang kepadanya kita memanjatkan doa-doa kita, adalah Allah yang berdaulat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari kita kembali ke teks kita tadi ya. Saya hanya akan berbicara dari 4 ayat tadi ya. Jadi saya akan ulang-ulang, tapi saya akan memberi penekanan kepada bagian-bagian yang berbeda. Mari kembali ke ayat yang ke-10 tadi. Ya. Rasul Paulus katakan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Perhatikan kata kematian di situ. Apakah Rasul Paulus benar-benar mati? Tidak. Tetapi dia sedang menggambarkan penderitaan yang amat sangat yang ia alami pada saat ia melayani bersama-sama dengan rekan-rekannya di Asia Kecil. Ada begitu banyak serangan, aniaya, penderitaan yang mereka alami. Datang dari musuh-musuh mereka, datang dari iblis, bahkan datang dari binatang buas. Sehingga nyawa mereka itu terancam, saudara. Jadi kata kematian di sini menggambarkan betapa intensnya penderitaan yang Rasul Paulus dan kawan-kawannya alami pada saat itu. Nah, pertanyaannya saudara, saya kira semua orang, siapapun dia, termasuk Rasul Paulus, sungguh-sungguh tidak berdaya di hadapan kematian. Tidak seorang pun yang pernah menaklukkan kematian. Tidak ada, saudara. Tidak ada di dalam sejarah. Kematian selalu menjadi musuh momok yang terbesar dalam kehidupan manusia. Dan dengan istilah itu dia menggambarkan keputusasaannya. Tetapi pada saat yang sama,
Dia juga mau menyampaikan sebuah kabar baik bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Yaitu bahwasanya sekalipun manusia tidak berdaya di hadapan kematian, tetapi ada Allah yang mengatasi kematian. Dan Dia adalah Allah yang berdaulat. Itu sebabnya Allah yang berdaulat, yang bahkan mengatasi musuh yang paling besar dalam hidup manusia. Maka Allah yang sama layak menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Itu penting, saudara. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, bayangkan saudara, kita sudah punya keyakinan bahkan musuh yang paling besar dalam hidupmu sudah ditaklukkan oleh Allah yang saat ini saya sedang datang kepadanya. Itulah yang seharusnya melandasi kehidupan doa kita. Dua ayat di dalam Perjanjian Lama, saudara, saya kira tidak ada ayat yang lebih artikulatif, yang lebih kuat dari ini menggambarkan kedaulatan Allah. Yesaya pasal 46 ayat 9b dan ayat yang ke-10. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara, kalau saudara membaca pasal ini secara keseluruhan, saudara akan melihat bahwa disitulah Nabi Yesaya mau menunjukkan keunikan daripada Allah kita. Unik, artinya tidak ada yang seperti Dia, tidak ada yang bisa disandingkan dengan Allah yang kita sembah. Dia satu-satunya Allah yang benar. Allah sesembahan kaum Babel. Ketika mereka ditaklukkan dan ditawan, maka ilah-ilah mereka akan ikut ditawan. Berbeda dengan Allah sesembahan kita. Dia Allah yang berdaulat dan Dia katakan setiap keputusanku itu akan sampai dan semua yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya, saudara. Bukankah ini sebuah berita yang sangat menyejukkan hati kita? Bagi kita yang mau hidup taat dan berjalan di dalam jalan-jalannya. Saya mau ceritakan pengalaman yang kami alami dalam keluarga kami, saudara, ini berkaitan dengan anak perempuan kami. Dari mungkin SMP saya kira, dia senang sekali dengan musik. Ya, anak kami dua-duanya suka musik, saudara. Ya. Tapi yang perempuan ini memang dari kecil pengennya itu sekolah musik. Saya tahu itu. Ya. Dan ketika terus beranjak dewasa, mau lulus SMU, ya, lalu saya, istri saya dan dia, kami duduk. Dan kemudian saya tanya kepada dia, "Nik, kamu pengen kuliah di mana?" Dan tanpa pikir panjang, saudara, dia mengatakan, "Aku pengen kuliah musik di UPH, Pak." Lalu saya sebenarnya sudah tahu sih apa yang akan keluar dari mulutnya. Tapi hati saya segera hancur karena saya harus mengatakan kepada dia, "Nih, kalau di UPH, Papa nggak sanggup." Ya, saya sudah hitung-hitung, saudara.
papa nggak sanggup. Ya. Jadi minta maaf. Ya. Kamu kuliah di Malang saja, jurusan yang berbeda. Selesai percakapan itu, saudara, hati saya hancur sebagai orang tua, sebagai seorang ayah. Saya harus mengatakan sesuatu yang barangkali mengecewakan anak perempuan saya. Waktu terus berjalan, saudara, waktu terus berjalan. Suatu saat saya harus pelayanan ke Jakarta, ya, saya berangkat dengan istri saya, ya, di Bandara Malang sini. Lalu kami ketemu seorang teman lama, ya, yang sudah lama sekali kami nggak jumpa, nggak ada kontak, saudara, tidak ada kontak sama sekali. Ya. Lalu kami mulai ngobrol satu dengan yang lain dan saya tanya, Pak mau kemana? Ke Jakarta juga, Pak. Jadi saya mau antar anak saya ke UPH. Ya, anak saya kebetulan dua-duanya kuliah di sana. Ya, kamu kami cerita-cerita, lalu saya tanya-tanya, Pak biayanya apa betul sekian dan sebagainya. Oh betul, Pak. Oke, itu menambahkan keyakinan saya kalau saya nggak bisa sekolahkan anak saya di sana, saudara. Nah kemudian saya tanya, loh Pak, kok jadwal Bapak ini kan mestinya sudah berangkat? Iya, ada delay nih Pak, hampir 2 jam delaynya katanya, saudara, hampir 2 jam. Bahkan akhirnya memang kami malah berangkat lebih dulu. Setelah itu tidak ada cerita apa-apa, saya tidak kontak beliau, tidak ngomong apa-apa, saudara. Lalu satu saat saya kedatangan tamu dari Batam, seorang hamba Tuhan, seorang ibu, dan saya dengan istri saya ajak beliau jalan-jalan ke Museum Angkut. Ya, saudara, lalu pas kami makan begitu, tiba-tiba saja HP saya bunyi dan ada WA yang masuk. Waktu saya membacanya, saya begitu terkejut. Karena Bapak itu kemudian mengatakan begini, Pak Surono nggak usah khawatir. Ya. Kami yang akan tanggung biaya perkuliahan anak Bapak plus biaya tinggal di sana. Waktu saya pulang, saudara, saya berpikir, kalau seandainya pesawat Bapak itu nggak delay, on time, saya nggak akan pernah ketemu dengan Bapak itu. Dan kalau saya tidak ketemu dengan Bapak itu, anak saya tidak akan pernah kuliah di UPH. Saudara melihat di sini bagaimana Allah itu mengatur segala sesuatu yang bahkan seperti tidak masuk akal kita. Akal sehat kita nggak bisa terima itu. Bagaimana mungkin sebuah delay, ya, sebuah penundaan keberangkatan pesawat berubah menjadi tangan Allah yang terulur untuk menolong keluarga kami. Saya memutuskan anak saya tidak mungkin kuliah di sana. Tetapi itu bukan keputusan Tuhan. Dan hanya keputusan Tuhan saja yang akan sampai. Kehendak Allah saja yang akan Dia laksanakan. Tidak lebih, tidak kurang, saudara. Amin. Biarlah kesaksian ini akan menjadi kekuatan buat kita sekalian. Jadi kalau demikian, pada saat kita berdoa, kita seolah-olah sedang mengatakan kepada Tuhan perkataan ini. Tuhan, karena Dia berdaulat, tidak ada apapun yang terjadi dalam hidupku jika Engkau tidak menetapkannya atau mengizinkannya. Semua ada dalam kendalinya Allah. Dan tidak ada peristiwa apapun yang terjadi dalam hidupku yang mana Engkau tidak dapat memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Saudara, bahkan ketika hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita sesungguhnya tidak perlu khawatir. Kenapa?
Karena Allah kita, Dia Allah yang piawai. Dia Allah yang ahli dalam mengubah bahkan situasi yang buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Puji Tuhan, saudara. Kalau demikian tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, amin. Tidak ada yang kebetulan. Saya terus terang gak setuju kalau kita orang percaya ya, mau memberkati orang lain dengan ucapan good luck ya. Semoga beruntung ya. Apa salahnya di situ? Salahnya kita menuhankan keberuntungan. Itu sama kalau orang judi, saudara. Orang judi itu salahnya di mana? Orang judi itu salahnya dia menuhankan keberuntungan. Sementara yang harusnya kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Jadi kalau demikian pandangan yang pertama yang mengatakan doa itu sanggup mengubah Allah, bahkan menyetir Allah supaya Allah itu mengerjakan apa yang saya mau. Jelas kalau demikian itu tidak benar. Nah kalau begitu, apakah berarti doa itu hanya mengubah kita saja? Nah ini jawabannya ada di poin yang kedua, saudara. Mari kita lihat sama-sama. Poin yang pertama, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Yang kedua, Allah yang berdaulat bekerja melalui doa. Saudara, mari kita lihat kembali ayat 10b dan ayat yang ke-11. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara, boleh enggak, bisa enggak kita mengatakan doa itu berkuasa? Doa itu dahsyat, doa itu efektif. Bisa enggak kita mengklaim pernyataan-pernyataan seperti itu? Maka jawabnya iya. Lalu kalau dilanjutkan, apakah doa itu mengubah kita? Yes, 100% saudara. Tetapi apakah doa itu mengubah Allah? Maka jawabnya sebenarnya tidak. Tetapi, nah maka ya ini harus segera disusulkan di situ. Catatan ini. Meskipun doa kita tidak mengubah Allah, tetapi Allah memilih untuk bekerja melalui doa-doa kita untuk menggenapi maksud-maksud baiknya, saudara. Dengan kata lain, Allah memakai doa-doa kita sebagai kendaraan untuk kemudian Dia mewujudkan setiap kehendak dan rencananya. Jadi kalau demikian, ketika kita berdoa, harus berdoa dengan penuh iman, penuh keyakinan atau tidak? Ya, saudara. Ketika kita berdoa mungkin untuk orang yang sakit, berdoa dengan iman? Ya, harus dengan iman, saudara. Kenapa? Karena saya tahu Allah bekerja melalui doa-doa saya. Tetapi kalau kemudian Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, apa kemudian kita jadi kecewa? Kita marah kepada Tuhan? Maka jawabannya adalah tidak. Dan alasannya kembali ke poin yang pertama. Sebab Allah kita berdaulat dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita sekalian. Kalau
permohonan kita sejalan dengan rencananya, dengan kehendaknya, saya yakin Allah akan bekerja melalui kuasanya yang dahsyat itu. Tetapi kalau tidak, saudara, maka sesungguhnya Allah punya rencana yang lebih baik bagi kita yang berdoa, bagi orang yang kita doakan, dan bagi umat Tuhan pada umumnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau demikian, pertama, pemahaman ini harus settle terlebih dahulu. Allah kita Allah yang berdaulat. Dia menetapkan segala sesuatu, rencananya itu kekal, saudara. Lalu di atas itu anak tangga yang berikutnya, kita percaya meskipun dia berdaulat, tetapi dia juga bekerja melalui doa-doa kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah yang berdaulat bekerja melalui doa-doa kita. Tetapi tidak boleh berhenti di sana. Pada akhirnya untuk mendatangkan kemuliaannya. Saudara, kembali kepada situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dia putus asa. Tantangan yang ada di depannya begitu berat, begitu sulit. Lalu jemaat di Korintus dan juga banyak yang lain berdoa buat beliau. Lalu hasilnya apa? Kelepasan. Kelepasan. Nah, tetapi apakah berhenti sampai di situ saja? Maka tidak jawabnya. Saudara perhatikan ayat yang ke-10b sampai ayat yang ke-11. Lagi-lagi saya akan membaca ayat yang sama. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut mendoakan, membantu mendoakan kami. Supaya banyak orang mengucap syukur. Saya menggarisbawahi kata itu. Mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara perhatikan di sini, kita menghadapi situasi yang sulit, berdoa, Allah menjawab, dan jawaban doa itu ujungnya adalah supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Dia karena kuasanya yang ajaib, yang dahsyat, yang sudah dinyatakan sebagai jawaban dari doa-doa kita. Dengan kata lain, saudara, setiap kali Allah menjawab doa-doa kita, tidak boleh berhenti di situ, tetapi itu harus menjadi sebuah kesaksian. Pertama-tama bagi yang berdoa, kedua bagi yang didoakan, dan kemudian kesaksian bagi lebih banyak orang yang lainnya lagi, lingkaran yang lebih luas. Dan itu sebabnya ketika kita membaca surat 2 Korintus pasal yang pertama, itu menjadi kesaksian yang menguatkan kita semua. Bahkan ketika kita menghadapi situasi yang seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Saudara, kalau orang sudah dijatuhi hukuman mati, masih ada pengharapan? Tidak ada lagi. Tinggal nunggu waktunya saja. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kepadanya, kepada Tuhan kami menaruh pengharapan kami. Dan percaya Dia akan mengerjakan kelepasan yang sama sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi ini yang saya tahu dari firman Tuhan. Ketika tidak ada pengharapan, masih ada Allah yang kata firman Tuhan Dia sanggup bahkan
membangkitkan orang-orang mati. Dia sanggup mengerjakan perkara yang mustahil. Saya mau tutup saudara dengan sebuah kutipan dari seorang penulis yang sangat baik sekali tentang doa, Philip Hughes. Ya, beliau mengatakan perkataan yang sangat penting tentang doa ini. Doa itu menekankan dua sisi, ya, seperti sebuah koin. Ya. Satu sisi ketidakberdayaan dan kebergantungan manusia. Dan kita semua sadar itu. Sebabnya tiap kali kita menghadapi masalah besar, tidak ada yang lain, ya. Kemudian kita baru datang kepada Sang Pencipta. Lalu sisi yang lainnya berbicara tentang kedaulatan serta belas kasihan Allah. Dan perhatikan di sini, ini bagus sekali cara beliau mengungkapkan kebenaran ini. Bahwa di dalam doa, ketidakberdayaan manusia itu bersimpuh, berlutut, merendahkan diri di hadapan kemahakuasaan Allah. Itulah yang terjadi dengan Rasul Paulus. Kesimpulan ini yang harus kita pegang. Jadi tujuan dari doa bukanlah pemanfaatan kuasa Allah, tetapi pengagungan. Ini penting, saudara, kata ini, pengagungan kuasanya. Saya kira kita setuju mengatakan banyak orang percaya yang hanya memanfaatkan kuasa Allah dalam doa-doanya. Contohnya bagaimana? WA group sudah diingatkan, jangan lupa sore ini ada doa. Teman-teman sudah ingatkan pribadi, datang? Tidak. Tetapi ketika anaknya besok mau operasi, tahu-tahu dia nongol. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Dan dia mau memanfaatkan kuasa Allah supaya proses operasi berjalan lancar. Setelah itu selesai, dia aktif lagi dalam ibadah doa. Mudah-mudahan, tetapi kebanyakan tidak. Biasanya kalau ada kebutuhan baru kita datang kepada dia. Itulah yang dimaksud dengan pemanfaatan kuasa Allah. Dan Allah sesungguhnya bukan alat untuk kita semua memenuhi apa yang kita mau dalam hidup kita. Tidak, saudara. Tidak. Dalam doa-doa kita sedang belajar untuk menundukkan diri kita di bawah otoritas Allah yang berdaulat. Dalam kondisi yang baik maupun sulit, kita tetap datang menyembah, meninggikan Dia. Dan percayalah, saat kita punya sikap hati yang seperti itu, pada waktunya Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak memintanya, saudara akan melihat bagaimana Dia menyatakan kemuliaan demi kemuliaan bagi kita yang belajar untuk menundukkan diri kita di bawah otoritas Allah yang berdaulat. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Situasi apapun yang kita hadapi, tetap datang kepada Tuhan, menyembah, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, dan Dia tahu apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Saudara, kita akan sambut firman Tuhan dengan
sebuah pujian, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Nyanyikan pujian ini sambil kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Mari buka hati seluas-luasnya bagi Dia. Datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, Semuanya yang ada. ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mengangkat tangan bersama-sama, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada. Sekali lagi, jadikan aku indah, haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Sekali lagi, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari angkat jiwamu, sembah Dia. Haleluya. Yesus, mari tinggikan Dia, muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya.
kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami kalau Engkau tidak menetapkannya, kalau Engkau tidak mengizinkannya. Dan tidak ada satu perkara yang terlalu buruk yang Tuhan tidak bisa ubah menjadi kebaikan bagi kami. Ajar kami untuk kami bisa merendahkan diri, hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengatur hidup kami. Dan ajar kami untuk kami berserah sepenuhnya kepadamu. Karena kami tahu Engkau tidak pernah salah. Dan Engkau selalu baik. Amin. Engkau selalu baik Tuhan. Inilah kehidupan kami yang kami taruh ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan terus pimpin hidup kami. Dan kami mau bersama-sama mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.